Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Bupati Cianjur Herman Suherman mempersilahkan warga terdampak gempa untuk kembali ke rumah masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan mengingat aktivitas gempa susulan semakin berkurang dari hari ke hari. Herman mengatakan berdasarkan rilis dari BMKG dan pemantauan selama 7 hari terakhir menunjukkan aktivitas gempa susulan secara fluktuatif mengecil dan frekuensi kejadiannya semakin jarang. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dengan catatan kondisi bangunan rumahnya tidak mengalami kerusakan struktur. Herman juga meminta para pelaku usaha untuk kembali menjalankan aktivitas ekonominya agar sendi-sendi kehidupan masyarakat kembali pulih. Koordinator Peringatan Dini BMKG Sigit menyebutkan, sejauh ini terjadi 305 gempa susulan dari awal gempa utama dengan intensitas berkurang. Gempa terbaru terjadi pada Senin, 28 November 2022 sebanyak 11 kali dengan 3 kali kegempaan yang dirasakan, yakni pukul 8.17, 12.28, dan 16.05 waktu Indonesia Barat. Sementara terkait kondisi cuaca, Sigit mengabarkan hingga 3 hari ke depan curah hujan dengan intensitas ringan sampai sedang masih terjadi dari siang hingga sore hari. 2022 pagi tadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan tren magnitudo gempa susulan di Kabupaten Cianjur cenderung melemah. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa hingga Selasa 22 November 2022 pukul 4 pagi menunjukkan tren magnitudo gempa susulan yang cenderung meluruh. Dalam unggahan di Twitter, data memperlihatkan 62 gempa susulan terjadi pada 6 jam pertama usai gempa awal. Kemudian 39 gempa susulan pada periode 6 jam berikutnya. Selanjutnya, intensitas gempa susulan semakin menurun dengan hanya 17 gempa pada periode 6 jam ketiga dan 4 gempa susulan pada periode 6 jam keempat. BMKG menyebut lokasi pusat gempa yang disebabkan pergeseran sesar Cimandir ini terletak di darat, berjarak sekira 9,65 km barat daya kota Cianjur atau 16,8 km timur laut kota Sukabumi dengan magnitudo 5,6 pada kedalaman 10 km. BMKG menyebut kejadian gempa bumi ini diperkirakan berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya sesar permukaan dan bahaya ikutan berupa retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan likuifaksi. BMKG meminta masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk mewaspadai bencana lanjutan berupa tanah longsor dan banjir bandang. Imbauan ini dikhususkan bagi masyarakat Cianjur yang bermukim di daerah lereng-lereng perbukitan dan di lembah atau bantaran sungai. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan besar kemungkinan lereng-lereng perbukitan di Cianjur menjadi rapuh usai terjadinya gempa bumi. Hal ini dapat semakin diperparah dengan tingginya intensitas hujan yang berpotensi mengguyur Cianjur. Dwi Korita juga meminta masyarakat untuk tetap tenang namun waspada dan tidak serta-merta mempercayai informasi atau berita yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jajaran yang telah mengambil langkah-langkah yang sangat cepat sehingga penanganannya tidak bertele-tele dan betul-betul tepat waktu dan bisa ditangani secara cepat. Adapun kebutuhan yang sudah disiapkan dari pihak-pihak terkait, misalnya dari pihak BNPB memutuskan bahwa nanti hanya ada satu posko dan itu ditempatkan di kantor Bupati Cianjur ini. Dan untuk wartawan dimohon arif di dalam menghimpun berita, terutama berita-berita resmi supaya bersumber dari satu pintu, yaitu berasal dari posko, dan akan diadakan konferensi pers per tiap hari jam 15.00. Pagi ini tadi saya mengecek sejauh mana keterlibatan TNI Angkatan Darat. Tentunya hal ini sesuai dengan perintah dari Panglima TNI untuk segera bergerak cepat bagaimana untuk mengatasi kesulitan rakyat. Dari tenaga-tenaga medis yang ada kita kerahkan, yang awal kita kerahkan dari Kodam 3 dibantu dari Puskesmas,
kemudian pasukan kita libatkan Kodam 3 dibantu dengan dari Kostrad maupun dari Pusbekang, dari dapur umum dan sebagainya, tenda-tenda sudah kita kerahkan membantu pemerintah sehingga dari awal sudah kita antisipasi dan kita siapkan juga sekarang rumah sakit lapangan. Tadi saya sudah tinjau tempat karena saya lihat tadi tempatnya belum begitu memuaskan lah, artinya untuk sekelas mereka dirawat. Ini berangsur-angsur kita akan perbaiki dan pada intinya TNI Angkatan Darat siap untuk membantu pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.